Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang membahas kaitan dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas. Kajian-kajian ini memang sangat penting. Kita bukan hanya sekedar survei, bukan hanya sekedar mencatat, tetapi mengkaji. Mengkaji ini tentu akan dilihat yang berkaitan dengan wilayah, atau kawasan, atau area, atau secara geografi. Kalau kita lihat yang penting yang perlu kita pahami, satu, perkotaan. Yang kedua, berkaitan dengan masalah lintasan, kajian jalan tol, perbatasan, kawasan pariwisata, kawasan industri, bahkan sampai ke kawasan hutan atau perkebunan. Karena ini semua akan berkaitan dengan masalah lalu lintas. Kajian-kajian ini dimulai dari memetakan, melihat potensi-potensi terganggunya lalu lintas, dilihat dari kapasitasnya, kebutuhannya, serta kemungkinan melakukan skala prioritas, ataupun juga kalau terjadi hal yang sifatnya emergensi atau kontingensi. Konteks kajian yang selanjutnya adalah secara fungsional. Secara fungsional, kajian ini dapat dikaitkan dengan bagaimana angkutan umum. Angkutan umum baik itu yang existing ataupun yang online atau sifatnya daring. Kemudian juga bagaimana untuk kendaraan roda 2 yang ada, yang dioperasionalkan untuk angkutan umum. Bagaimana angkutan logistik. Bagaimana juga kaitan dengan angkutan orang. Nah, ini tentu antar moda transportasi angkutan umum juga sangat penting untuk dilakukan kajian. Karena pengembangan kajian angkutan umum ini tentu akan saling terkait satu dengan lainnya. Nah, kajian misalnya yang berkaitan dengan terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, ini juga sangat penting. Atau juga interchange, kaitan dengan feeder misalnya, atau LRT, MRT. Ini menjadi sangat penting karena konteks ini semua nanti akan berkaitan, atau baik kajian wilayah maupun kajian fungsional ini saling terkait. Ini juga bisa mengkaji atas dampak masalah yang menimbulkan masalah lingkungan, karena kita berlalu lintas tentu ada sistem ekologi, sistem keselamatan, juga ada kesehatan. Di era new normal kita juga memikirkan kesehatan. Masalah emisi gas buang, masalah kaitannya dengan dampak-dampak kemacetan, dampak kecelakaan, dan lain sebagainya. Atau dampak meningkatnya pergerakan, sehingga dapat menimbulkan atau memerlukan langkah-langkah prioritas. Nah, tentu kajian-kajian pada bidang yang lain ini bisa dikembangkan apa yang menjadi isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya ada kajian kendaraan listrik, ada kendaraan tanpa awak, atau kaitannya dengan masalah yang sifatnya progres atas hidup dan kehidupan. Karena konteks ini tentu akan bisa dikembangkan daripada sistem untuk selanjutnya apabila secara akademik ingin dikembangkan bisa menjadi bagian untuk landasan atau acuan dari Road Safety Research and Development. Katakan misalnya black spot dan trouble spot, atau black spot sebagai kawasan atau arena yang menjadi lokasi atau penggal jalan yang sering terjadi kecelakaan, atau daerah atau lokasi atau penggal jalan yang dapat menimbulkan kendaraan atau pengemudi tidak berfungsi sebagaimana yang semestinya. Nah, kajian ini juga bisa atas kecelakaan yang menonjol misalnya, atau banyaknya pelanggaran, atau untuk membangun suatu kawasan tertib misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga kajian ini menjadi sangat penting untuk antara petugas yang memahami atas inputting data, pemetaan, dan membuat suatu analisa dan membuat model untuk solusinya. Ini juga akan berkaitan dengan analisa dampak lalu lintas. Sehingga pekerjaan kajian pada manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas menjadi bagian penting untuk dapat mendukung terwujud terpeliharanya lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar.
dan juga upaya-upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, serta upaya tetap memberikan pelayanan prima di bidang lalu lintas angkutan jalan, serta dapat terbangunnya budaya tertib berlalu lintas.